Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan sore hari ini dan kita akan datang membawa hidup kita membawa penyembahan kita membawa pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang di dalam doa, kita serahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami boleh datang kembali ke dalam rumah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menuntun kami apapun yang kami alami. Satu hal kami percaya bahwa Tuhan baik di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan persekutuan ibadah yang kami lakukan sore hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami mengundang lawatan-Mu, kami mengundang urapan-Mu menjamah setiap jemaat-Mu saat ini. Kami siap Tuhan untuk dibentuk melalui firman-Mu, kami siap untuk mendengar suara-Mu melalui setiap pujian yang kami naikkan. Hati kami terbuka kepadamu, sungguh ya Allah Roh Kudus, penuhi kami semua dan kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Yes. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap muji Tuhan, amin. Mari berdiri bersama dengan kedamaian dalamku. Ku beri hidupku pada
kasih Tuhan. Kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami memandangkan kehadirat-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yesus, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, hadirat-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap hati yang datang kepada-Mu sore hari ini Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku. Yes, Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami, Tuhan. Amin, amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, hadir, kami mengundang-Mu. Engkau hadir di tengah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Tuhan, ini kami, Tuhan. Ini kami yang datang dengan segenap hati. Ini kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini bukan saya yang menyampaikan, tetapi Bapak Agus Budianto. Beri tepuk tangan semuanya saudara. Mari silakan. Oke, shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya saudara? Terima kasih Pastor, kami sudah diberi waktu untuk berikan kabar sukacita bagi Tuhan. Di sini memang saya bukan pengkhotbah, jadi saya ingin beritakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya. Oke, bulan ini tema luar biasa at peace. Di minggu pertama Pastor menyampaikan dalam tema living in peace, hidup dalam damai sejahtera. Di minggu kedua ini saya menyampaikan tema pushing peace atau mengejar damai sejahtera. Di Filipi ayat 4, 6-7 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini mungkin kita di antara kita ada yang merasa khawatir, merasa cemas ya. Banyak sekali kalau kita bilang cemas banyak sekali. Mungkin kalau anak saya mau masuk di SMA kita cemas, mau masuk SMA mana ini bingung. Ibu rumah tangga akhir bulan bingung juga, cemas juga. Banyak sekali sebenarnya kalau kita ingin mengulas kecemasan kita ya, nanti di akhirnya juga kita akan stres. Jadi cemas menumpuk jadinya stres saudara. Atau mungkin di ini juga di kesehatan kita juga kita merasa stres, kenapa kita bisa sakit, itu akan merubah damai sejahtera kita menjadi sesuatu yang tidak baik sebetulnya. Kemudian apa yang kita perbuat kalau kita merasa kondisi kita tidak baik, kemudian kita merasa khawatir dalam kehidupan kita hari. Pertama kita nyatakan dalam doa. Jadi seperti Paulus katakan, ketika Paulus merasa dirinya khawatir, dia pasti akan berdoa. Jadi dia khawatir, dia berdoa, dia khawatir, dia berdoa. Itu yang dilakukan Paulus. Saya juga menginginkan juga setiap jemaat di sini mengatasi kekhawatiran itu dengan berdoa dan dengan rasa damai sejahtera dalam hati kita. Di dalam Filipi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya kira ucapan syukuri dengan kekhawatiran itu jadi satu. Kalau kita khawatir, kita harus berdoa, kita harus ucapan syukur. Saya lihat dalam Injil ini itu akan terus diulang antara doa dan ucapan syukur. Jadi menurut saya tidak bisa dipisahkan antara doa dan ucapan syukur. Nanti kita akan lihat banyak sekali kalimat itu akan muncul terus. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami kekhawatiran, kita harus selalu, mungkin mindset kita harus berubah. Jadi suatu saat kita merasa khawatir, kita harus langsung berpikir bahwa kita harus berdoa. Dan satu lagi plus ucapan syukur. Jadi sebenarnya tidak bisa dibedakan antara berdoa dan ucapan syukur. Mungkin ya dalam kehidupan hari kita merasa khawatir itu kan akan terus ada dalam kehidupan kita sebetulnya. Tapi saya ingin apa yang kita alami dengan keluarga kami juga, saat kala kita mengalami khawatir, di satu juga kita harus cepat ambil tindakan berdoa. Kita harus segera mengucap syukur. Sehingga apa yang kita alami itu kita merasa itu tuh berjalan dengan baik dan tidak ada efek yang negatif ke belakangnya.
Kemudian diteguhkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah semua kecemasanmu kepadanya karena dia memperhatikanmu. Ayat luar biasa. Di Kolose juga bertekunlah dalam doa. Di 1 Tesalonika juga dinyatakan bertetaplah berdoa. Jadi saya kira berdoa dan mengucap syukur. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah rencanakan waktu doa. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya kita ada waktu enggak untuk berdoa? Saya kira kok suatu pertanyaan yang aneh ya. Kalau kita ada waktu pasti jawabannya enggak ada waktu. Saya yakin 80% orang dinyatakan tidak ada waktu, tapi kita harus menyempatkan waktu untuk berdoa. Itu yang betul. Kita harus siapkan waktu untuk berdoa. Kemudian belajar untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa ya memang tidak ada sekolahnya untuk belajar menurutku ya. Jadi apa yang kita serahkan pada Tuhan tiap hari lepas hari ya itulah kita doakan semua. Apapun kalimat doa anak kecil, kalimat belepotan itulah doa mereka. Jadi kita berserah pada Tuhan, kita berdoa apa adanya, karena belajar itu kan suatu yang harus kita ulang-ulang untuk menjadi lebih baik. Kemudian Edwin Harvey ini, dia seorang pendeta metodis yang aktif dalam gerakan kekudusan. Dia mengatakan bahwa sehari tanpa doa adalah sehari tanpa berkat. Dan sebuah kehidupan tanpa doa adalah kehidupan tanpa kekuatan. Amin. Jadi tiap hari kita harus ada kekuatan, tiap hari kita harus ada berkat, tiap hari kita harus ada doa. Kemudian ya ini, yang kedua nyatakan dalam ucapan syukur. Jadi sama sebenarnya. Jadi pertama kita berdoa, yang kedua kita harus mengucapkan syukur. Kenapa? Kalau kita mengucap syukur, apa yang kita dapat itu kita berharap itu semua dari Tuhan. Jadi apa yang kita alami itu atas anugerah Tuhan, sehingga kita melakukan hal-hal itu pasti positif karena kita kembali ke ucapan syukur pada Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 6 dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa, diulangi lagi ucapan syukur, diulangi lagi dengan doa. Ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Ayat 18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ini James A. Frost juga mengatakan bahwa hati yang bersyukur membuka mata kita pada berbagai berkat yang terus-menerus mengelilingi kita. Amin saudara, saya ulangi, hati yang bersyukur membuka mata kita pada berbagai berkat yang terus-menerus mengelilingi kita. Jadi sudah jelas sebenarnya menurut saya kalau kita mengucap syukur pasti ada kedamaian di tengah kesulitan. Seperti C.S. Lewis ya, hidup bersama Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tapi adanya kedamaian di tengah kesulitan. Jadi kalau dalam hal ini, konteks ini, kita hidup bersama Tuhan itu bukan kita bebas dari kesulitan, kita pasti tambah ada kesulitan. Tetapi adanya kedamaian di tengah kesulitan. Jadi apa yang kita alami, kita lakukan itu berdasarkan kasih Tuhan. Jadi pergumulan itu yang kita lakukan tiap hari itu pastinya harus positif karena kita ada damai sejahtera dalam hati kita, ada kedamaian di dalam hati kita. Saya juga ingin sharing ya, di mana Tuhan mengubah kehidupan saya. Jadi 2 tahun lalu itu saya itu kan diminta teman. Jadi teman itu buka suatu industri cat, industri tinta di Kaligawe. Kebetulan saya kan anak teknik kimia. Jadi kemudian saya kenal, saya meng-hire kami untuk menepati posisi R&D waktu itu. Jadi kepala riset and development. Kita jalan, kita dapat job dari pabrik tepung yang terkenal ya, tepung BS lah ya, tepung yang menurut saya tepung besar. 1-2 tahun kita tidak ada masalah, jadi kita suplai tinta untuk sablon mereka. Tepung BS ini di 2 tahun terakhir ada masalah, jadi tintanya itu luntur di tepungnya, jadi tepungnya itu berubah warna waktu itu. Waktu itu kita diklaim kalau total semuanya kan itu kan harus kembali 200 ton, jadi sekitar 2M waktu itu. 2M, kita dari pihak tinta harus mengganti rugi 1M. Harus mengganti rugi 1M. Itu waktu 1 minggu, kita harus berdiskusi dengan pimpinan,
memang waktu itu kita bertanggung jawab ya, karena saya duduk di kepala R&D, jadi bertanggung jawab terhadap kualitas tinta itu. Waktu 1 minggu inilah yang terjadi. Jadi kadang kita itu kan bos saya memang Kristiani, jadi kita pulang jam 4 sore, waktu setengah jam, setengah 5 kita pasti doa di kantor. Apa yang kita akan lakukan? Mungkin secara manusia ya kita berserah, karena uang segitu kalau kita bayarkan pasti kolab, karena kita baru jalan 2 tahun, kita pasti tidak bisa lanjut produksi lagi. Kita tidak tahu apa yang kita perbuat waktu itu. Kita hanya berdoa, mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Jadi itulah yang harus kita, maksudnya harus mindset dalam hati kita harus kita bangun. Di saat kita mengalami depresi, kita mengalami kekhawatiran, itulah saat kita harus mengucap syukur pada Tuhan, harus berdoa pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan itu harus sesuatu yang positif yang timbul dari Tuhan, bukan secara manusia. Singkat cerita, kita besok pagi kita harus menghadap pabrik tepung itu. Mungkin secara kimiawi, secara teknis kita sudah pelajari ya, dan itu menurut saya tetap kita harus bayar, karena kalau orang melihat itu kan luntur kan mesti dari tinta, banyak orang berpikir seperti itu. Malamnya kita lihat TV, ini saya lihat proses orang manggul tepung itu ya, manggul tepung dari produksi langsung dikirim ke gudang. Itu kan tidak pakai baju, jadi dia langsung panggul itu. Nah di situ saya lihat, itu kok banyak noda merah itu loh. Waktu itu kan kita cetak warna merah. Terus saya diskusi dengan pimpinan saya, besok kita harus sana. Saya hanya menyampaikan klaim saya ini, ternyata memang ada kendala bukan di tintanya, tapi jadi proses oksidasi dari keringat itu, karena waktu itu tepung panas dipanggul, langsung dipindah ke itu. Nah, itu di situ ada miskom di situ. Kami maju ke pimpinan waktu itu. Di akhir cerita mereka memahami, jadi memang menerima masukan itu. Kadang kita secara manusia ya, kita tidak bisa mikir sampai sejauh itu. Kita diklaim, kita harus bayar, atau kita harus menjelaskan secara ilmiah. Tapi kalau secara ilmiah kita tidak bisa ya, otomatis kita harus bayar klaim 1M. Tapi Tuhan mempunyai rencana indah bagi kehidupan saya. Saya hanya melihat seorang sosok bapak yang manggul tepung itu, dan itulah jawabannya. Jadi saya maju ke pimpinan, saya bilang, Pak, ini sebenarnya proses A sampai Z ini terjadi di sini. Itu karena oksidasi waktu itu keringat yang nempel, kemudian kita langsung diklaim. Dia memahami dan oke, alasannya masuk akal. Hingga tingkat kita tidak diklaim sama sekali. Kita diklaim sama sekali dan kita bebas, kita tidak bayar 1M. Setelah itu kita juga berikan masukan pada percetakan waktu itu, besok-besok Pak kalau nyetak harus dilapisi lagi, jadi di coating. Sampai sekarang mereka melakukan hal yang sama, jadi mereka coating semua tinta yang nempel di karung, dan semua dia melakukan tes oksidasi di air. Jadi sampai sekarang ya ilmu kita diterapkan lah sampai sekarang. Apa yang kita waktu itu terima sesuatu yang negatif ya kita harus membayar. Malah sampai saat ini kita dapat aplaus dari mereka. Kita memberikan terobosan luar biasa bagi mereka. Karena saya bilang itu kalau lama-kelamaan Pak pasti semangat seperti itu. Jadi mumpung belum terlanjur, tinta percetakan itu dikembalikan, kita coating semua, terus dibuat kemasan luar biasa. Jadi sekarang kemasannya sudah beda sampai sekarang. Itu yang menurut saya alami dalam kehidupan saya hari lepas hari, di mana Tuhan bekerja luar biasa, di mana manusia yang tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, Tuhan memberikan jalan luar biasa, sehingga kami terbebas dari klaim seperti itu. Mungkin kembali lagi kalau kita bicara mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa ya. Jadi mengenai doa, mengenai itu kita Selasa malam juga ada doa. Mari jemaat yang ada waktu bisa datang di doa tiap Selasa. Ya saya kembali lagi kalau kita bicara
ada waktu pasti tidak ada waktu, tapi kita harus punya harus menyempatkan waktu itu untuk berdoa pada Tuhan, untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saya boleh boleh share ya. Jadi kalau dulu Tuhan tolong saya, dulu Tuhan lindungi saya, dulu Tuhan pelihara saya yakin sekarang dan akan datang Tuhan pasti melakukan hal yang sama di depan saya. Saya percaya itu, saudara. Jadi sebenarnya dari dasar itu harusnya kita sudah tidak khawatir lagi karena kehidupan kita. Karena saya juga mengalami sendiri, dulu sampai sekarang Tuhan pelihara saya yakin Tuhan juga pelihara saya dari ini sampai selamanya. Kemudian satu yang ingin saya sampaikan, jadi Paulus tidak mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau hal-hal yang kita khawatirkan tidak penting. Sebaliknya dia menempatkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kita kepada Allah agar kita dapat membina hubungan yang erat dengan Dia melalui doa. Kita dapat sepenuhnya mengandalkan Tuhan yang melihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melalui segala halangan, kekhawatiran akan badai kehidupan yang kita hadapi. Sama seperti Yesus mendemonstrasikan pengendalian atas angin, laut di hadapan murid-muridnya, yang di Markus 4:39 sampai 41, dia ingin kita yakin bahwa dia yang masih berkuasa atas segalanya, sehingga kita tidak akan gelisah, khawatir, atau takut. C.S. Lewis mengatakan tadi ya, jadi hidup bersama Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tetapi adanya kedamaian di tengah kesulitan. Amin, saudara. Itu yang dapat kami sampaikan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami hari per hari. Semoga kesaksian ini, sharing ini dapat memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya berikan pastor. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus, Tuhan berkati dengan sharingnya. Tadi 2 poinnya penting, yaitu apa, saudara? Berdoa. Berdoa dalam segala sesuatu. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang menarik adalah tema kita kan damai sejahtera, saudara. Jadi judulnya tadi mengejar damai sejahtera. Caranya bagaimana, saudara? Tadi dikasih jalan, yaitu kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, berdoa. Kenapa begitu, saudara? Karena tadi sudah dijelaskan. Waktu kita berdoa itu sebetulnya kita sedang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tadi yang disebut janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran kita itu hilang. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup menolong saya dan saudara. Lalu yang kedua itu mengucap syukur. Saya bisa berikan quotes yang bagus sekali, saudara. Mengucap syukur adalah rumah tempat tinggal bagi damai sejahtera, saudara. Saya ulangi ya, saudara ya. Mengucap syukur adalah rumah tempat tinggal bagi damai sejahtera. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, damai sejahtera itu tinggal di sana, saudara. Tapi begitu kita tidak bisa mengucap syukur, maka damai sejahtera itu pergi. Sebetulnya itu sebuah penjelasan bahwa mengucap syukur dan damai sejahtera itu akan kumpul dalam satu rumah, gitu, saudara. Tapi kekhawatiran tidak akan pernah bisa kumpul dengan damai sejahtera. Karena begitu kita khawatir, sesungguhnya kita kehilangan damai sejahtera. Begitu kita khawatir, hilang damai sejahteranya, saudara. Saudara, saya bolak-balik ngomong tentang ini, bahwa manusia itu
Tidak ada yang tidak punya masalah gitu saudara. Anda setuju dengan saya? Pak Philip ada masalah Pak? Wah gak ada, luar biasa Om Philip. Om Philip gak punya masalah rupanya ya kan. Oke, saya ingin belajar seperti Om Philip ya, tidak punya masalah. Ya. Pak Nugroho ada masalah Pak? Iya, oke. Jangan kasih tahu saya Pak masalahnya Pak ya. Saya hanya ingin tanya saja gitu. Saya nggak perlu tahu masalahnya gitu ya. Ya, saya hanya ingin tanya saja bahwa sebetulnya semua kita itu punya masalah. Yang pegang mic ini juga punya masalah, saudara. Tidak ada yang luput dari masalah. Tadi itu bagus sekali dari Carl Lewis tadi ya, saudara. Dia mengatakan bahwa sebetulnya begini, damai sejahtera itu bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan. Tetapi damai sejahtera itu adalah walaupun kita menghadapi masalah, kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah khawatir. Nah itulah namanya damai sejahtera, saudara. Ya, jadi waktu kita ada masalah, itu saudara, lalu kita tidak takut, kita tenang, nah saudara sedang mengalami damai sejahtera. Ya tadi itu quote-nya bagus sekali saudara. Nah itu sebabnya saudara, tadi kan saya mengatakan tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, yang tidak punya masalah adalah orang yang ada di Kedung Mundu, saudara. Menurut saya tidak. Yang di Kedung Mundu pun punya masalah, yaitu masalahnya digusur, saudara. Maksud saya, saudara ya, selama kita masih di dunia, biasa, masalah itu biasa, saudara. Tetapi ya menariknya adalah kenapa kita belajar tentang at peace ini, tentang damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena saudara, yang paling dibutuhkan oleh manusia itu adalah damai sejahtera. Saya nggak mau uangnya banyak, tapi saya nggak punya damai sejahtera, saya nggak mau, saudara. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Ya, yang saya mau adalah saya uangnya banyak, damai sejahteranya juga ada, gitu, saudara. Ya, kadang kan ada orang yang kelihatan sok rohani ya, saya lebih baik tidak punya uang pastor, tapi saya damai sejahtera gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa, tapi iman saya, iman untuk jemaat IFC Living Water, saudara tetap diberkati Tuhan gitu ya, dan saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya, saya mau menutup dengan ini saudara. Yang dicari orang itu adalah kebahagiaan biasanya. Orang itu ingin bahagia. Bahagia dan damai sejahtera itu dua hal yang berbeda, saudara. Bahagia pada umumnya adalah, bahagia itu tidak boleh ada hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Kalau saudara sakit, itu artinya saudara tidak bisa bahagia. Kalau saudara tidak punya uang, itu artinya saudara tidak bahagia. Kalau keluargamu lagi punya masalah, berarti saudara tidak bahagia. Itu pada umumnya orang mengatakan bahagia itu definisinya begitu, saudara. Itu sebabnya saya katakan berbeda dengan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, saudara, walaupun saudara mengalami sakit, tapi saudara bisa punya hati yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun saudara nggak punya uang, tapi saudara bisa punya hati yang penuh damai sejahtera. Saudara mungkin ya lagi ngalami pergumulan, tapi saudara tetap punya hati yang penuh damai sejahtera. Itu bisa, saudara. Dan itu ditawarkan oleh Yesus untuk saya dan saudara. Yesus itu menawarkannya damai sejahtera, saudara. Makanya hari ini kalau kita belajar tentang damai sejahtera, ini hal yang sangat-sangat penting karena Tuhan menghendaki setiap kita hidup dalam damai sejahtera, saudara. Amin, saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya akan berdoa buat saudara sekalian. Ya, saya ingin
mengatakan begini saudara. Tadi ayatnya mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saya ulangi ya saudara ya, ini poin penting sekali saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, jadi damai sejahtera ini lebih dari akalmu saudara, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya saudara? Kata memelihara itu dalam bahasa aslinya itu adalah menjaga seperti tentara atau militer menjaga. Bayangkan saja pas pampres saudara. Ya, Presiden Jokowi kalau jalan pas pampresnya itu ngeri saudara. Badannya gede ya kan. Ya, tidak ada yang bisa nyenggol Jokowi saudara. Tidak bisa. Kenapa? Karena si pas pampres ini, si penjaga ini sigap sekali. Kalau mendekati Jokowi, ya, orang tangannya disuruh di bawah dan di belakang, saudara. Tangan di bawah di belakang, gitu saudara. Jadi supaya tidak menyentuh atau melakukan tindakan. Jadi itu dijaga, ya. Saya punya gambarnya itu ya. Waktu Jokowi jalan pas pampres cewek-cewek, saudara, itu ada. Cewek-cewek juga ada pakai kacamata, keren sekali saudara, ya, tinggi-tinggi gitu saudara. Nah, saya katakan damai sejahtera itu pola kerjanya sama seperti itu saudara. Yang dijaga siapa? Yang dijaga adalah hati kita dan pikiran kita. Saya mau katakan, yang paling liar di dalam hidup kita, yang paling liar adalah apa saudara? Tahu tidak saudara? Yang paling susah dijaga adalah apa saudara? Pikiran. Pikiran. Kalau pikiran ini nggak bisa dijaga, dia akan kemana-mana. Liar. Dan itu kalau dibiarkan, itu akan menggerogoti hidup kita, saudara. Sehingga kita itu seperti dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena yang paling liar dalam hidup kita itu adalah pikiran. Lalu kemudian masuknya kalau sudah masuk ke hati, wah bahaya saudara. Hatimu ini kayak dipercaya, diyakini oleh pikiranmu. Wis toh, kowe iki lever kuwi, pasti lever itu. Neng kene toh, lever ya tuh. Pikiran ini kita gitu saudara. Pikiran. Akhirnya apa? Asam lambungnya keluar. Asam lambungnya keluar. Ya saudara, mohon maaf kalau ada yang kena asam lambung, saya tidak sedang berbicara tentang saudara-saudara ya. Ini saya sedang ngomong tentang prosesnya gitu saudara ya. Bahwa itu bisa terjadi begitu. Karena mulainya dari pikiran itu bahaya. Itu sebabnya ayatnya mengatakan damai sejahtera itu menjaganya apa? Menjaganya itu pikiran saudara. Pikiran, karena pikiran kita ini liar sekali saudara. Dan itu perlu dijaga. Perlu dijaga, karena begitu kita dijaga saudara, pikiran kita, lalu ayat di bawahnya saudara tahu bunyinya apa? Jadi semua yang benar, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang disebut kebaikan, semua yang patut dipuji, semua yang baik, semua itu, itulah yang akan dipikirkan oleh pikiran kita, saudara. Jadi nggak ada khawatir yang dipikirkan, nggak ada ketakutan yang dipikirkan, saudara, nggak ada. Kenapa? Karena pikirannya itu dijaga. Nah, Tuhan itu sudah, wah bagus sekali, merancangkan itu. Makanya diberikan damai sejahtera supaya jadi pas pampresnya hati dan pikiran kita, saudara. Jadi penjaganya hati dan pikiran kita. Ya, kalau hati dan pikiran kita dijaga, aman kita, saudara, aman. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara, ya, itu sehat jasmani rohani, saudara. Sebetulnya hati yang gembira itu adalah orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Makanya hati yang gembira itu obat yang manjur, saudara. Orang yang sakit pun bisa sembuh karena hati yang gembira. Dia dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu sebabnya saudara hari ini
Hari ini kejarlah damai sejahtera itu, saudara. Caranya gimana? Tadi sudah diberikan oleh Bapak Agus. Saudara, ketika kekhawatiran itu datang, jangan biarkan kekhawatiran tinggal dalam hati dan pikiran kita. Biarkan damai sejahtera menjaga hati dan pikiran kita. Dengan cara apa? Berdoa, Tuhan, aku minta Tuhan, jagai hati dan pikiranku. Damai sejahtera datang. Lalu saudara ucap syukur. Hari ini saudara punya apa? Ucap syukur. Ya, Cikesia bersyukur, suami yang baik, terima kasih Tuhan. Suami yang gantengnya seperti Andi Lau, ya kan? Ya kan? Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Itu kalau bersyukur tuh susah sekali, orang seperti ini susah dibuat khawatir, susah saudara. Karena apa tadi saya mengatakan, mengucap syukur itu rumah bagi damai sejahtera, saudara, rumah tinggal. Ya, gajiku masih segini, nggak apa-apa Tuhan. Aku percaya ada waktunya nanti gajinya Tuhan angkat naik gitu. Amin. Nggak apa-apa Tuhan hari ini, ya walaupun aku struggle ini, finansialku struggle, nggak apa-apa. Aku mengucap syukur karena saya percaya sisanya 12 bakul, saudara. Waktu Yesus itu 5 roti dan 2 ikan, Yesus nggak melakukan apa-apa, hanya mengucap syukur, saudara. Sisanya berapa, saudara? 12 bakul, ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Kalau ada wanitanya, anaknya berarti sekitar 20.000 mungkin, saudara, begitu ya. Itu dibagi-bagi, 5 roti jadi dibagi orang banyak, sisanya 12 bakul. Saudara tidak perlu takut. Damai sejahtera itu ada ketika kita bersyukur. Maka berkat Tuhan itu akan tercurah atas hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Jadi doa dan mengucap syukur adalah cara kita untuk mengejar damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau itu terjadi, hati kita, pikiran kita dijaga oleh Tuhan, maka apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang manis, semuanya itulah yang akan kita pikirkan. Tidak ada yang negatif, yang khawatir, cemas, tidak ada, saudara. Karena kita dijaga oleh damai sejahtera. Katakan amin, saudara-saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, saya selalu diberkati dengan lagu ini, saudara. Karena lagu ini di dalam refrennya itu hanya kata-katanya itu hanya aku percaya, hatiku percaya, saudara. Tidak ada kata yang lain ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ya, selalu ku percaya. Nah, saudara, kenapa saya diberkati? Karena ini, saudara. Saudara dan saya disebut sebagai orang-orang percaya. Saya disebut orang percaya. Ya, semua saudara disebut orang percaya. Orang percaya itu artinya apa, saudara? Orang percaya itu artinya apa? Orang percaya itu artinya bagian kita itu adalah percaya. Bagian kita adalah percaya. Bagiannya Tuhan adalah menggenapkan apa yang kita percayai, saudara. Ya, bagian kita ini percaya, itu sebabnya kita disebut orang percaya. Makanya lagu ini saya senang karena gak ada yang lain. Kata-katanya hanya hatiku percaya, hatiku percaya. Ya. Hatiku percaya, saudara.
itu menunjukkan bahwa apa? Kalau saudara berdoa, itu artinya saudara percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kalau saudara bersyukur, itu artinya saudara percaya bahwa semua yang sudah saudara miliki, saudara mengucap syukur karena ini Tuhan yang memberikan dalam hidup saudara. Ya saudara, itu sebabnya lagu ini sangat memberkati hati saya, saudara, hidup saya. Ya. Dan saya rindu hari ini kalau kita nyanyi bersama-sama, lagu ini juga akan memberkati setiap saudara semua di tempat ini. Apapun yang sedang kita hadapi, damai sejahtera bukan berarti saudara tidak mengalami kesulitan dalam hidup, tidak. Tetapi ketika Anda mengalami kesulitan dalam hidup, apakah Anda tenang menghadapinya? Apakah Anda tidak khawatir? Apakah Anda betul-betul pasrah berserah kepada Tuhan? Nah, itulah yang disebut damai sejahtera, saudara. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, oh saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saudara buka mata, lihat saya saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami baitnya ini. Coba diulangi baitnya. Mungkin ada di antara saudara. Saudara seperti nggak melihat ada jalan. Ya, seperti kita nggak ngerti rencana Tuhan mau apa. Mungkin saudara ada di tempat ini yang merasa Tuhan ini jalannya kok tertutup begitu. Kok pintu ini tertutup? Ya, aku nggak lihat jalan. Bahkan aku nggak lihat jalanmu Tuhan. Aku nggak ngerti rencanamu Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu hari ini. Tapi kemudian kalimat yang berikutnya saudara mengatakan apa? Namun tetap ku pegang janjimu. Ya. Dan menariknya yang mengarang lagu ini saudara, ini bagus sekali yang mengarang ya. Di bagian itu tuh diem panjang. Namun tetap ku pegang janjimu. Jadi seolah-olah pengarangnya ingin mengatakan kita lama di situ bahwa ada janji Tuhan yang siap diberikan buat saya dan saudara. Kita siap bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Saudara, menarik sekali lagu ini saudara. Lalu disambung dengan pengharapanku hanya padamu. Katakan sama-sama, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu. Nyanyikan dengan imanmu. Nyanyikan dengan imanmu. Janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Oh, hatiku
Saudara yang butuh kuasa Tuhan dinyatakan, damai sejahtera turun atas hidup saya, saudara dan saya. Saudara bisa menyanyi dengan saya. Nyanyikan dengan iman kita bersama-sama, saudara. Nyanyikan. Kita percaya, kalau kita yakini, kita percaya, berdoa, kita mengucap syukur. Tiba-tiba engkau bahkan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Engkau alami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan alami bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan saudara. Nyanyikan dengan imanmu, siapapun engkau. Nyanyikan dengan saya, saudara. Hatiku saudara yang rindu kuasa Tuhan, Anda alami kuasa Tuhan. Yes, oh, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, katakan, aku berserah, Yesus. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku berserah. Aku berserah dengan iman. Aku berserah. Serahkan Tuhan setiap pergumulan kami pada Yesus Juru Selamat. Aku yes, aku berserah. Aku berserah. Oh, yes Lord. Aku berserah. Kira-kira masih kira-kira mata kaya kira-kira mata kira-kira masih. Oh, Juru Selamat. Aku berserah. Oh, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu.
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, katakan bersama-sama, amin.